Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki ke pelajaran ketiga mengenai sifat huruf. Boleh dibuka bukunya. Sifat huruf. Nah, di sini sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj. Jadi, sifat itu adalah karakter ya teman-teman. Sifat itu adalah ciri khas karakter. Ciri khas bisa. Jadi, ciri khas huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah yang mau kita bahas ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari belajar sifatul huruf, yaitu yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Jadi yang pertama adalah manfaatnya adalah agar kita itu bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti itu ya. Yang kedua, manfaatnya adalah pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Jadi manfaat yang kedua adalah pengucapannya itu sesuai gitu dengan makhrajnya dan sifatnya. Kalau kita belajar sifat, jadi ada manfaatnya ya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Jadi kita tahu setelah kita belajar sifat huruf, manfaatnya adalah kita itu jadi tahu huruf yang kuat itu yang mana, huruf yang lemah itu yang mana, nanti tahu gitu, seperti itu ya. Nah, di sini mengenai sifat huruf terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat huruf yang mempunyai lawan. Yang keduanya adalah sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ya, di sini bagian A, sifat huruf yang mempunyai lawan. 1. Hams. Lawannya sifat jahar. Hams itu adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Jadi seperti itu ya, hams itu samar, suaranya samar dan tidak adanya getaran pada keduanya. Serta banyaknya udara yang mengalir. Nah, seperti itu. Jadi hams itu adalah banyaknya udara yang mengalir. Udara atau angin ya, seperti itu namanya hams. Banyaknya udara yang mengalir. Huruf hams itu ada 10 ya, huruf hams ada 10 yang tergabung dalam kalimat fahasahu syahsun sakata. Ini memudahkan kita ya. Maka digabungkanlah ini 10 huruf itu. Fahasahu syahsun sakata. Hurufnya terdiri dari huruf fa, huruf ha, sa, ha, shin, kho, huruf sod, huruf sin, kaf, dan huruf ta. Ini adalah huruf hams, 10 huruf. Lanjutnya, lawan dari huruf hams atau sifat hams adalah jahar. Jahar. Jahar adalah jelasnya suara. Jadi kalau jahar itu suaranya jelas ya teman-teman. Jadi tidak ada mengalirnya udara. Kalau hams tadi kan banyaknya udara yang mengalir. Kalau jahar itu tertahannya aliran udara atau nafas. Ya, lawan berarti kan lawannya dari hams. Oke, kita simpulkan. Hams adalah mengalirnya udara. Kalau jahar adalah tertahannya udara atau aliran nafas. Bisa dipahami ya? Untuk jahar hurufnya mana? Nah, untuk jahar hurufnya adalah sisanya dari huruf hams ini. Kan huruf hams itu ada 10. Maka sisanya dari huruf hijaiyah itu kan 29. Diambil 10. Nah, 19-nya masuk ke sifat jahar. Ya. Lanjut, yang kedua adalah sifat syiddah. Lawan dari sifat syiddah adalah rokhawah. Syiddah itu adalah tertahannya aliran suara. Kalau yang pertama tadi dilihat dari nafas ya, hams itu mengalirnya nafas, jahar itu tertahannya nafas atau udara. Nah, kalau syiddah rokhawah ini adalah ditinjau dari suara ya, dari suara. Syiddah adalah tertahannya aliran suara. Kalau rokhawah lawan dari syiddah adalah mengalirnya suara. Seperti itu ya. Ini kita ambil rangkum aja, kita simpulkan ya. Syiddah tertahannya aliran suara, kalau rokhawah mengalirnya
suara. Huruf syiddah ada 8 ya. Huruf syiddah ada 8 terkumpul dalam kata kalimat ajid qatin bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan huruf ta. Ini huruf syiddah. Lawan syiddah adalah rokhawah. Rokhawah itu mengalirnya suara. Huruf rokhawah adalah sisanya dari huruf syiddah. Nah, di antara syiddah dan rokhawah ada sifat bainiyah atau tawasud. Untuk tawasud atau bainiyah, ini adalah mengalirnya sedikit ya. Jadi ngalirnya sedikit suaranya. Jadi antara syiddah dan rokhawah itu adalah bainiyah ya. 50-50 jadinya. Huruf bainiyah ini berjumlah 5, yaitu terkumpul dalam lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, untuk bainiyah mana hurufnya? Untuk bainiyah ini adalah ini tadi lin umar. Untuk rokhawah hurufnya adalah sisa dari syiddah dan bainiyah. Seperti itu ya. Baru huruf rokhawah. Huruf rokhawah itu adalah sisanya dari syiddah dan bainiyah masuk ke rokhawah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita praktekkan di sini untuk aplikasi mengenai sifat dan makhrajnya ya. Kita latihan membaca surat Asy-Syarr atau Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini tadi kita latihan baca surah Asy-Syarr atau Al-Insyirah. Dialirkan huruf mimnya bainiyah setengah antara syiddah dan rokhawah. Alam nash, huruf shinnya dialirkan suara dan nafasnya. Nash, roh, huruf ha alirkan suaranya dan nafasnya. Laka sadrak, dalnya pantulkan, sad, disyiddahkan, sadrak. Seperti itu ya teman-teman ya.